diketahui teman-teman juga tadi, ternyata agenda tuntutan ditunda ya, ada penundaan. Ya, alasan daripada penuntut umum juga sudah disampaikan tadi bahwa ingin adanya korelasi ya dengan agenda yang masih tersisa dari saudara pelaku yang satunya ya, terdakwa yang satunya. Jadi mungkin dalam penyusunan tuntutan itu karena peristiwanya sama gitu kan, namun orangnya berbeda, sehingga ada keterkaitan dengan perbuatan saudara Ririn Rifanto, yang mana tuntutan terhadap Rio Bagus Setiawan juga tidak terlepas dari apa yang menjadi keadaan daripada terdakwa Ririn ya. Sehingga penyusunan konstruksi tuntutannya mungkin akan sangat bergantung dengan apa yang nanti disampaikan oleh Ririn dalam masih ada pembuktian dari penuntut umum. Berarti dari kuasa hukum menerima dengan sikap dari JPO tadi? Iya, kita menerima, menghormati bahwa itu kebutuhan yang diperlukan oleh penuntut dan dalam requisitornya gitu. Penyusunan requisitor itu kan harus pasti dan harus betul-betul menunjukkan perbuatan daripada terdakwa Rio Bagus Setiawan dengan serangkaian fakta persidangan yang sudah berlangsung. Jadi saya pikir masih butuh waktu bagi penuntut. JC-nya gimana? JC-nya gimana? Untuk permohonan JC masih dalam proses. Tadi juga sudah saya sampaikan terkait dengan rencana LPSK untuk melakukan verifikasi faktual, di mana permohonan kami secara formil sudah diterima oleh LPSK. Namun untuk menuju kepada rekomendasi tentu akan dilakukan penelaahan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memenuhi beberapa kriteria yang menyangkut dengan aspek substantif gitu. Sehingga LPSK yakin bahwa apa yang diajukan oleh pemohon ini relevan dengan apa yang menjadi kondisi terhadap beberapa hal yang saya sampaikan juga dalam surat terdahulu, yaitu secara substantif bahwa keterangan saudara Rio ini sangat berkualitas terhadap pengungkapan peristiwa yang terjadi di Pauman. Ini akan mempengaruhi tuntutan dan nanti untuk JC sendiri? Sedikit banyaknya pasti akan mempengaruhi ya. Tadi kan penuntut umum juga menyampaikan secara normatif bahwa tidak menunggu gitu kan lamanya waktu atau proses waktu yang dibutuhkan oleh LPSK, sehingga tidak menjadi ketentuan waktu yang bisa membatasi atau bisa mengendalikan tuntutan. Bahwa nanti rekomendasi LPSK itu terbitnya setelah tuntutan, itu saya masukkan dalam pledoi nanti. Yang penting itu majelis hakim dalam memutus perkara menjadikan LPSK ini, rekomendasi LPSK ini menjadi bahan pertimbangan. Kemungkinan Rio dapat hukuman maksimal mungkin atau tidak? Semuanya mungkin. Dan memperoleh vonis yang ringan juga mungkin. Jadi sesuai dengan perbuatan ya, karena saya berharap juga ada aspek disparitas gitu. Terhadap orang dihukum dengan sesuai dengan perbuatannya, bukan dipersamakan dengan perbuatan orang lain. Tapi apa yang dia lakukan itulah batasan yang akan dijatuhkan sesuai dengan ukuran dan kualitas daripada perbuatan di dalam kasus Pauman ini. Dari kuasa hukum sendiri mengharapkan diringankan atau gimana nih? Oh iya pasti. Saya berharap ada bijaksanaan untuk meringankan sesuai dengan perbuatannya. Kenapa pengen ada diringankan? Ya, karena memang sesuai fakta persidangan dan sesuai dengan rangkaian yang terbukti di dalam persidangan bahwa Rio berbeda perbuatannya dengan pelaku yang lain. Maka itulah yang menjadi titik tekan saya bahwa harus ada keringanan di antara pelaku yang lain. Kan pelakunya cuma dua. Yang satu Rio bersaksi untuk perbuatan dirinya dan perbuatan saudara Ririn, gitu kan. Dan sebaliknya Ririn juga bersaksi perbuatannya dan perbuatan Rio. Tapi yang terbukti sejauh ini kan perbuatan keterangan saudara Rio yang mengakui dirinya melakukan dan menjelaskan kepada perbuatan Ririn juga terverifikasi. Sebaliknya pelaku yang lain Ririn kan belum ada yang. Jadi saya harap ini menjadi pertimbangan pada akhirnya. Itu harapan saya sebagai advokat penasihat hukum.